Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kegiatan pembelajaran ketiga dari bab 2, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Ada beberapa tujuan pembelajaran, di mana setelah kegiatan pembelajaran ketiga ini, diharapkan kalian mampu memahami tentang hakikat pelanggaran hukum, serta dapat mengevaluasi praktik pelindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Mari kita ilustrasikan, di mana kalian pasti sering mendengar, membaca, bahkan melihat tindakan pelanggaran hukum seperti pencurian, penculikan, pemukulan, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan seperti itulah yang disebut dengan pelanggaran hukum. Jadi, pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum. Pelanggaran dan kejahatan dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukum dan denda. Sedangkan sanksi untuk pelanggaran umumnya berupa denda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan sejumlah nominal sesuai undang-undang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita kenal dengan KUHP, menjelaskan bahwa kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebut KUHP. Sebelum kita lanjut, silakan kalian siapkan dulu form ulangannya. Mari kita mulai dengan soal nomor 1. Soal nomor 1 dengan pertanyaan berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum disebut A. Kejahatan, B. Pelanggaran hukum, C. Pengingkaran, D. Pengkhianatan, dan E. Apatis. Oke, nomor 1 diulang lagi. Soal nomor 1 dengan pertanyaan berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum disebut A. Kejahatan, B. Pelanggaran hukum, C. Pengingkaran, D. Pengkhianatan, dan E. Apatis. Misalnya, pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan pasal 489
502. Pelanggaran ketertiban umum pasal 503-520. Pelanggaran terhadap penguasaan umum pasal 521-528. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan pasal 529-530. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan pasal 531. Pelanggaran kesusilaan pasal 532-547. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan pasal 548-551. Pelanggaran pelayaran pasal 560-569 dan sebagainya. Selanjutnya nomor 2. Dalam KUHP, pasal yang berisi tentang pelanggaran ketertiban umum adalah A. Pasal 489-502. B. Pasal 503-520. C. Pasal 521-528. D. Pasal 529-530. E. Pasal 532-547. Baik, soal nomor 2 diulangi. Nomor 2. Dalam KUHP, pasal yang berisi tentang pelanggaran ketertiban umum adalah A. Pasal 489-502. B. Pasal 503-520. C. Pasal 521-528. D. Pasal 529-530. E. Pasal 532-547. Berikut ini akan dijabarkan contoh pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Pasal 489-502. Beberapa jenis tindakan yang termasuk dalam pelanggaran jenis ini adalah sebagai berikut. Pertama, kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan. Yang kedua, jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama. Yang ketiga, menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan atau sedang memikul muatan. 4. Tindakan mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya. Bila mana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan atau sedang memikul muatan. Yang kelima, tindakan menjaga
secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian. Yang keenam, memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak mentaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu. Yang ketujuh, diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga. Kedelapan, diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga oleh karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain. 9. Mabuk di muka umum, merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Yang ke-10, melawan hukum di jalan umum, membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu. 11. Mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada penggalian atau penumpukan tanah di jalan umum yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di situ oleh satu atas perintahnya. 12. Mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan sesuatu pekerjaan di atas atau di pinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ bahwa ada kemungkinan bahaya. 13. Menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu bangunan, melempar atau menuangkan keluar dari situ sedemikian rupa hingga oleh karena itu dapat menimbulkan kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum. 14. Membiarkan di jalan umum hewan untuk dinaiki, untuk menarik, atau hewan muatan tanpa mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian. 15. Membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian. 16. Tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalangi sesuatu jalan untuk umum di darat maupun di air, atau menimbulkan rintangan karena memakai kendaraan atau kapal yang tidak semestinya. 17. Tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkat, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375.
18. Melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 hari. 19. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri diancam dengan pidana denda paling tinggi 750.000. 20. Di jalan umum atau di pinggirnya ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api tanpa perlu menembakkan senjata api. 21. Melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala. 22. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membuat obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api diancam dengan pidana kurang paling lama 10 hari atau pidana denda paling banyak Rp750. 23. Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan barang makanan atau minuman yang dipalsu atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan. 24. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan daging ternak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya. 24. Melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun setelah ada pidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 hari. 26. Tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp3.000. 27. Binatang yang dianggap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran dapat dirampas. Itulah beberapa jenis tindakan yang termasuk dalam pelanggaran jenis keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan yang tertuang pada pasal 489/502. Adapun sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Sanksi-sanksi dalam KUHP dibahas dalam pasal A. 6, B. 7, C. 8, D. 9, E. 10. Baik, kita ulangi lagi soal nomor 3. Sanksi-sanksi dalam KUHP dibahas dalam pasal A.
6, B 7, C 8, D 9, E 10. Yaitu yang pertama hukum pokok yang terbagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama hukuman mati. Yang kedua hukuman penjara. Yang ketiga hukuman kurungan. Yang keempat hukuman denda. Selanjutnya yang kedua hukuman tambahan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pencabutan beberapa hak yang tertentu. Yang kedua perampasan barang yang tertentu. Dan yang ketiga pengumuman keputusan hakim. Kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Sanksi-sanksi dalam KUHP terbagi menjadi 2, yaitu titik-titik dan titik-titik. A. Umum dan khusus. B. Tetap dan sementara. C. Pokok dan tambahan. D. Ringan dan berat. E. Fisik dan material. Baik, kita ulangi soal nomor 4. Sanksi-sanksi dalam KUHP terbagi menjadi 2, yaitu titik-titik dan titik-titik. A. Umum dan khusus. B. Tetap dan sementara. C. Pokok dan tambahan. D. Ringan dan berat. E. Fisik dan material. Kita kerjakan soal berikutnya, yaitu soal yang terakhir, nomor 5. Soal nomor 5. Di bawah ini yang merupakan contoh tindakan pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan adalah: A. Tidak menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. B. Memakai gelar, tanda kehormatan, gelar atau pangkat atau derajat dari asing tanpa izin presiden. C. Memberi atau menerima dari seorang terpidana suatu barang. D. Menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan. E. Mabuk di jalan umum. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sampai di sini dulu. Adapun pertanyaan yang akan dilontarkan oleh kalian bisa dilontarkan di diskusi kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dari pertemuan ini di laman yang udah tersedia.
Demikian dari Bapak, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.